sebagai opsi ya, sebagai suatu opsi bagi para pecinta musik Indonesia, khususnya customer KFC yang selama ini sudah dekat banget dengan musik. Secara brand KFC itu kita menghadirkan sebuah pengalaman bermusik yang berbeda, yang lebih terbaru, di mana kita tidak menggunakan CD, actual CD, tapi kita menggunakan sebuah aplikasi yang kita build sehingga musiknya bisa didengar dimanapun, kapanpun. Dan ini nggak ada iklan ya? Betul. Nggak ada iklan, terus bisa juga offline juga. Ya kan? Jadi sangat memudahkan bagi para pecinta musik. Dan dengan platformnya KFC, jadi siapa saja musisi-musisi yang tergabung bisa mendengarkan album-album yang ada di CD Digital ini di seluruh Indonesia. Karena KFC sudah ada berapa store Pak Rinaldi di seluruh Indonesia? 750. Tepuk tangannya dong, dari 750 dan ini mencapai ke pelosok-pelosok ya. Artinya album CD Digitalnya Mas Pongki ini tidak hanya akan ada di kota-kota besar, tapi akan ada di pelosok-pelosok dan akan diperkenalkan ke masyarakat Indonesia. Nah sekarang berarti gini Mas Dandi, berarti CD dan CD digital akan berjalan bersamaan tetap, atau CD sudah di-replace dengan CD digital ini? Kita masih menjadi opsi, jadi akan berjalan bersamaan dengan CD fisik. Namun secara data base kita terus meningkat dari bulan ke bulan, sehingga alhamdulillah puji Tuhan kita secara aplikasi sudah mulai diterima dan lebih banyak lagi pendengarnya. Oke, nah pertanyaan berikutnya adalah kalau sebelumnya GMI Record sendirian menggandeng Reza Artamevia dan juga menggandeng Lila, sekarang kenapa muncul Hadir Records, ya kan? Ya. Ada special reason ya? Mau Mas Dandi atau mau Epo yang jawab? Silakan. Iya. Epo. Coba tolong diperhatikan baik-baik biar Epo tambah grogi gini. Oh ya. Ini once in lifetime. Once in lifetime. Yang benar jawabannya bercanda. Yang benar. Supaya masyarakat tahu. Ayo Boy. Jadi sebenarnya gini, kalau GMI tadi dulu Mas, GMI Records kerja sama Mas Pongki pun langsung bisa. Oke. Tapi kenapa harus ke Hadir? Betul. Yang band saya masuk ke situ. Oh gitu. Gimana yang benar kan? Gampangnya gini aja. Ada syarat yang cuma dia yang nyanggupin, udah gitu aja. Oh ini syaratnya dari Mas Pongki. Bukan masalah ini ya, tapi masalah uang gitu, bukan. Bukan masalah waktu. Jadi harus ada yang in charge dengan program ini dengan project ini dalam sekian hari yang mepet. Kayaknya akhirnya project itu diserahkan ke Hadir gitu loh, kurang lebih gitu. Oke, baik. Berarti kan Mas Pongki adanya di Hadir kan? Nah ini bergabung sama GMI Records. Nah sekarang kalau misalnya kalian berdua nih berkolaborasi, menanya ya, penjawab. Kenapa harus Pongki Barata di CD Digital yang ketiga ini? Mau GMI Records dulu atau mau Hadir Records dulu? Mas Dandi dulu, oke. Saya dulu. Aku salah semua. Sebenarnya kalau harus, nggak harus. Iya. Cuma kita memilih yang terbaik dong. Oh, iya. Pongki. Segera. Legend kan? Bagus jawabannya. Kita memilih lah, pasti dari yang terbaik, dan terbuka kerjasama dengan Pongki, dengan lagu-lagunya Legend, dengan balutan musik yang lebih fresh gitu. Ini sesuatu peluang yang GMI secara kami kayaknya susah untuk ditolak. Oke, nah berarti sudah ada kriteria khusus ya, kenapa akhirnya Pongki yang terpilih. Terus kalau misalnya untuk promonya sendiri, apakah menggunakan template yang sebelumnya atau ada promo teknik terbaru yang bakal spesial dilakukan untuk Mas Pongki? Kalau secara promo kita akan melakukan seperti biasa juga, namun dengan kehadiran Mas Pongki, Mas Rio, Kake, dan Jemari, kita harap dapat bisa meluaskan lah exposure kita sehingga masyarakat Indonesia juga akan bisa lebih tahu tentang keberadaan album yang akan hits itu. Oke, ngomong soal CD digital ini kan maksudnya belum akrab dengan masyarakat Indonesia ya. CD digital ini adalah sesuatu yang baru, walaupun dunia digital adalah sesuatu yang akrab di kalangan generasi tertentu. Bagaimana Mas Dandi bisa menyentuh masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan konsep CD digital ini? Ya. Kalau dari kami akan terus mencoba mengedukasi melalui diri kami sendiri, GMI, melalui si digitalnya. Namun juga kita menggandeng artis-artis supaya exposure awareness tentang si digital ini bisa lebih diterima. Karena di aplikasi kami bisa ada liriknya, bisa karaoke bareng, artis-artisnya.
Kita juga ada voucher KFC tanpa batas, Benar. di mana customer bisa menggunakannya berulang kali setiap transaksi. Oke, thank you Mas Dandi. Dan sekarang balik ke Epoy. Kenapa sih mereka lupa judulnya atau tajuknya harus love song? Ya ini saya juga sebel sama Epo ya, karena dia nggak punya konsep apa-apa waktu mau bikin ini. Ya, pokoknya Mas Mongki yuk, lagu-lagunya yuk, ayo, konsepnya gimana? Nah terserah Mas Mongki aja katanya. Jadi judul itu pun kita temukan sambil makan nasi goreng di Pondok Indah waktu itu. Jadi intinya gitu aja. Oke, Harus bisa anak jaksa. biar kelihatan. Which is literally makanan Pondok Indah. Nggak masalah makan nasi goreng di sini kan nggak masuk Mas. Nggak ada. Jadi nama Love Songs ini sebenarnya menurut Mas Epoy, carilah nama yang harus mewakili feeling atau vibe dari album ini. Oke. Jadi waktu itu kita cari beberapa nama, cuman kayaknya yang orang Indonesia dengan gampang mengucapkan, tapi juga bukan bahasa Indonesia, misalkan Love Songs itu kayaknya pas deh gitu. Jadi akhirnya tercetuslah Love Songs. Memang akhirnya proses seperti itu jalannya harus dengan Mas Epoy, karena mungkin dengan GMI belum bisa, jadi makanya dia hadir nih sebagai project leader di sini. Hadir lagi. Oh, mungkin karena itu dia hadir ya. Jadi disebut terus ya. Dia ada. Oke, baik. Oke Mas Mongki, kan proses pembuatannya, proses produksi juga tadi kan melibatkan ada di 3 kota ya. Ada musisi-musisi juga yang dilibatkan. Boleh diceritakan nggak teman-teman media sekalian proses produksinya ini seperti apa? Jadi mungkin ada teman-teman yang belum tahu, saya sudah tinggal di Bali selama dari 2016, berarti 8 tahun ya, 8 tahun kurang lebih. Tetapi tim produksi saya tersebar ada di 3 kota lain, ada di Jakarta, ada di Jogja, dan ada di Solo. Karena jadi supaya saya bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang pendek, saya tidak bisa kerjakan sendiri. Misalkan contoh mengedit musiknya atau mengedit vokalnya, itu saya kirim dulu ke Jakarta. Ada tim saya yang mengerjakan itu. Setelah itu musiknya, karena ini temanya adalah synthpop. Synthpop itu banyak menggunakan synthesizer. Bank sound dari keyboard saya tidak banyak, itu ada di teman saya yang di Solo. Jadi saya kirim data ke Solo, dikerjakan di sana, dirapihin, termasuk sound drumnya, sound keyboardnya, sehingga menjadi apa yang didengar. Kalau dari yang versi yang saya buat di Bali itu masih raw, masih mentahnya. Untuk dimatangkan dikirim ke teman saya yang ada di Solo. Setelah yang Solo selesai, yang Jakarta selesai, semua data itu dikirimkan kembali ke Bali. Di Bali saya pastikan lagi semua sudah benar. Semua data yang benar itu saya kirimkan lagi ke tim saya yang memixing dan memastering. Ini proses final dari sebuah karya audio. Dikirim ke Jogja, di sana dia nge-mix dan master tanpa saya tungguin. Kenapa harus dia? Karena dia sudah hafal. Jadi dari Jogja itu, jadi tadi sudah Bali, Jakarta, Solo, Bali, terus balik lagi ke Jogja, agak ribet memang. Nah dari Jogja nasional sengaja biar ada ceritanya di sini. Pengusaha travel atau komposer kamu? Kalau saya bilang saya kirim mixing ke Arab gitu kan agak nggak pas. Jadi ke Jogja gitu. Baru kemudian hasil akhir inilah yang kita bisa dengar. Memang karena semua itu tidak ada di Bali, Pak. Ada mungkin, cuma saya kurang cocok. Mungkin mahal. Maksud saya murah. Yang saya bayar itu memang mahal. Yang bayar dia. Saya nggak pernah bayar. Oke, baik. Jadi ini produksi di beberapa kota lah intinya ya. Intinya memang serut itu. Yes. Biar ada bahan buat wartawan tulis. Baik, oke. Makasih Mas Mongki. Setelah ini saya akan bertanya sama Mas Mongki, kan ada 10 lagu di CD digital ini, di album Love Song ini, 7 Mas Mongki nyanyiin sendiri dan 3 dinyanyikan oleh artis-artis atau musisi-musisi terpilih, di antaranya sudah ada di sebelah kanan kiri Mas Mongki. Tapi jangan dijawab dulu, saya mau langsung ke Mas Renaldi dulu. Mas Renaldi seperti biasa dari KFC, teman-teman, yang membantu pendistribusian album CD digital di KFC. Penjualannya apakah ini di area tertentu, KFC tertentu aja, atau nasional di seluruh Indonesia? Dan seperti biasa saya tembak penjualan dari 1 Agustusnya, Mas Mongki harus dengar nih, penjualan dari 1 Agustus sudah berapa terjualnya, supaya Mas Mongki bisa lebih semangat lagi untuk kedepannya mempromosikan album Love Song ini. Mas Rinaldi silakan. Ya,
Terima kasih sekali luar biasa. Belum Mas. Takut gue. Ayo Mas Ronaldi. Jadi pendistribusian itu ya per tanggal 1 Agustus, 1 Agustus. sampai ini tanggal berapa? Tanggal 22 ya. 22. 3 minggu ya. 3 minggu ini udah masuk ke nasional 750 store, sudah memasuki angka 72.000. 72.000. Wah. Terima kasih, luar Mas. biasa. Jadi ya penggemar Mas Abang menggelim. Topi. Jadi penggemar Mas Pongki itu jangan takut ke gerai-gerai KFC. Oh iya. Di Nusantara nasional itu Udah ada semua ya? tinggal nyemplung ke KFC nanya si Pongki hadir 72.000 dalam 3 minggu. 3 minggu. Tinggal dikalkulasi ya Pak Eko ya. Kira-kira BNP-nya di hari keberapa? Tadi per hari ini saya dapat update Pak. Oke. 72.000 plus 3, 72.003. Saya beli 3 tadi. Oh, Saya beli sendiri. Saya nggak mau dikasih, saya beli. Berarti benar ya Mas Dandi ya, nama seorang Pongki kita nggak salah pilih dong. Maksudnya hadir dan juga Game Records nggak salah pilih Pongki. Kenapa? Karena yang sebelumnya aja kan kita lila di minggu ketiga aja terjual hanya 50.000 ya. 50.000. Mas Pongki 3 minggu terjualnya 72.000. Tepuk tangan dong. Pongki banget. Mungkin keluarga saya lebih banyak. Oh iya. Oke, jadi mereka support. Oke, menjawab pertanyaan yang tadi Radin tanyakan ke Mas Pongki, dari 10 lagu, 7 lagu Mas Pongki nyanyikan sendiri dan 3 lagu yang terpilih adalah Rio Febrian, Jemari, dan juga Kake. Kira-kira pertimbangannya apa Mas Pongki memilih mereka? Ini berbahaya pertanyaannya. Karena terus terang saya tidak mempertimbangkan apa-apa. Tidak, karena gini, makanya. Jadi sebenarnya, ini saya ceritakan sejujur-jujurnya ya, biar ada bahan yang menarik gitu, biar nggak sekedar launching gitu ya. Jadi sebelum saya berdiskusi dengan Hadir, saya sudah berdiskusi dengan GMI mengenai pembuatan album dengan konsep yang lain. Tetapi pada saat itu memang seperti tidak ketemu gitu, satu poin, ada time frame yang nggak ketemu, bagaimana mengerjakannya dan segala macamnya. Lalu proyek itu di hold, bukan cancel ya, di hold. Di hold, Ketika di hold, sebagai musisi yang perlu makan, saya harus cari ke tempat lain. Jadi saya cek toko sebelah. Cari proyek lain. Ya, jangan bilang itu nyala, tapi proyek lain ya. Di sana saya kerjain tuh satu gitu kan. Di tengah-tengah itu tiba-tiba ditelepon lagi. Tapi yang telepon Pak Epoy. Mas Pongki, bagaimana kalau kita membicarakan lagi proyek yang tertunda di GMI itu? Cuman bedanya proyek leadernya menjadi Epoy. Gitu. Dan labelnya juga ganti. Saya belum tahu saat itu. Belum tahu. Lalu kemudian ketemulah sama Mas Epoy, garis miring mewakili GMI juga pasti. Lalu dalam waktu yang singkat itu kurang lebih hamin 2 bulan lah ya. Hanya dalam 2 bulan Mas Epoy meminta materi baru berbeda dengan yang dibicarakan dengan GMI. Inilah menjelaskan kenapa harus hadir dulu tidak ke GMI, karena ada proyek yang berbeda ini. Dalam 2 bulan itu harus ada lagu baru yang nanti akan eksklusif di aplikasi. Jadi tidak bisa kemana-mana dulu. Nah, disitulah letak keberuntungan saya, karena memang saya sudah punya stok. Jadi kebetulan karena saya tinggal di Bali, waktu luang saya banyak. Jadi setiap hari saya produksi sampai saya bisa stok sekian lagu yang belum rilis. Nah, ini yang diambil oleh Hadir. Nah, kemudian Hadir bilang, tapi Mas, kita perlunya 10 kurang 3. Yang saya punya 7 kan, kurang 3. Nah, 3 ini gimana? Saya bilang, Mas Epoy, maaf nih, saya kan lagi ada kerjaan dengan yang lain. Jadi saya serahkan yang 7 ini, yang 3 silakan Mas Epoy pikir gitu. Kemudian ya sudah dirancanglah keartisannya siapa, lagunya apa, tapi Mas Epoy update. Selama itu diupdate, dan saya agak memang dalam artian sejujurnya saya tidak terlalu mempertimbangkan karena pikiran saya lagi ke yang lain, sementara Mas Epoy ini sebagai project leader harus segera mendapatkan 3 lagu sisanya. Nah, tiba-tiba saya ditelepon oleh Rio, Bang, ini proyek apaan? Gue disuruh nyanyi. Dulu, saya nggak tahu Mas Rio, apa nih? Cerita lah Rio, bla. Oh, mungkin yang Mas Epoy itu, yang Hadir itu. Jadi akhirnya
sambil berjalan baru saya tahu ada hadir kakek, ada hadir jemari gitu. Untuk di project ini membantu dari 10 lagu, kuota 10 lagu. Oke. Itulah kenapa ini agak jonggrang ya. Oke. Bahkan 3 minggu sebelum rilis pun dia baru nanya, Mas Pongki punya video musiknya nggak untuk lagu yang saat kota di sini? Nggak ada, bisa dibuat nggak? Oh bisa, besoknya langsung syuting kayak gitu aja. Oh. Gitu. Jadi ini project yang hadir, project yang ada, project yang GNI, ya, biar adil ya, project yang GNI dan hadir. Di tengah-tengah saya sedang mengerjakan yang lain sebenarnya. Baik. Tapi ternyata malah muncul duluan ya. Ya, tapi saya berterus terang, saya bersyukur karena yang hadir, karena yang datang di project ini, Kakek Rio dan Jemari itu berhasil menyamakan vibe-nya dengan 7 lagu yang saya punya. Jadi nggak beda gitu loh. Itu yang saya syukuri. Baik, thank you Mas Pongki untuk penjelasannya. Dan sekarang pertanyaan saya balik ke 3 musisi yang sudah terpilih, Rio Febrian, and then Rena mewakili Jemari dan juga Captain dan juga Keisha. Ketika kalian tahu bahwa kalian terpilih untuk featuring atau muncul di album Love Song-nya Mas Pongki Barata, Rio dulu silakan. Aku kaget. Surprise. Yang jelas pasti ini kan nggak baru sekali aku kerja sama Mas Pongki di album Mas Pongki yang 10 tahun lalu. Juga aku ada di situ nyanyiin lagu Mas Pongki juga, dan kita emang udah sering ketemu, sering ngobrol lah ya. Dan ketika dapat lagu, kebetulan saya dapat lagu 1000 tahun lamanya. 1000 tahun lamanya itu masih lekat banget di kepala gua, di kuping gua, di kita semua tuh. Tulus yang bawain kemarin tuh. Ternyata itu udah 10 tahun lalu. Udah 10 tahun lalu dan wah kaget juga tiba-tiba dapat lagunya ini. Mau dibikin apa nih? Mau dibikin apa? Mau dibikin seperti apa? Karena kan lagu ini waktu pertama kali keluar juga tahun 2000 ya, Bang ya? Jikustik tuh 2000 ya. Tahun 2000 kan? Kalau dari zaman radio independen 97 bahkan. Wow, gila. Tapi nggak usah biar nggak terlalu tua. Ya, 2000 ya, pas keluar ya. Jadi keluarnya juga udah tahun 2000, jadi udah 24 tahun nih. Udah lama banget. Kebayangkan yang nyiptain juga udah berapa tahun sekarang ya. Udah tua juga. Tapi ketika Tulus bawain waktu itu emang jadi sesuatu yang baru. Nah, tugasnya penyanyi yang sekarang ini, si Rio Febrian ini gimana nih challenge-nya? Oke deh, boleh deh. 1000 tahun lamanya musiknya gimana? Gue dengerin dulu. Kita mau ngapain nih sama lagu ini? Gue mau kasih warna apa? Gue mau harus ngapain? Terus gue sempat ngobrol juga mau Pong, kayaknya gue bakal nyanyiin kayak original waktu Jikustik nyanyiin deh. Karena gue mau bawa itu ke yang ini dengan simpok gitu ya. Musiknya sangat modern, retro ya. Yang synthesizer-nya banyak sekali ya. Jadi satu hal yang menurut gue menarik album ini menarik dan single ini menarik. Itu kan 7 lagu Mas Pongki nyanyi sendiri ya di situ ya. Tapi kebetulan yang bakal keluar singlenya saya ini, yang 1000 tahun lamanya jadi single ya. Jadi single, jadi saya jadi nyari duit buat Pongki untuk yang 7 lagu itu ya. Saya dipaksa ini. Dipaksa untuk mencari duit di albumnya Pongki Barata Love Song. Kamu nggak ada cinta-cintanya sama aku. Sudah saya rencanakan sejak lahir. Tapi bersyukur juga karena di saat ini ya ada proyek-proyek ke depan yang mau saya jalani, tapi ada single yang akhirnya saya bisa bawain nanti ke depan. 1000 tahun lamanya kan lagu yang sangat apa ya? Ngetop banget, ngetop ya. Gue mau ngomong bahasa yang lebih, saya bantu. Iya, ngetop banget. Semua orang pasti udah bisa nyanyiin lagu itu. Jadi gue nggak usah susah payah untuk nyanyiin, entah mereka tahu dari versi gue atau versi yang lain terserah, tapi mereka pasti nyanyi. Gitu. Jadi gue bisa nyanyi. Gitu deh kira-kira perasaannya. Oke, setelah ini Rena akan jawab bagaimana perasaannya setelah dipilih untuk bisa featuring juga di albumnya Mas Pongki, dan juga Kakek juga yang akan jawab. Tapi setelah ini kita mau lihat dulu tayangan video perdana di mana ini. Memang tujuan saya dengan adanya penyanyi tamu di album ini adalah lagunya regenerasi ya, pertama di Kakek. Itu harapan saya terbesar. Kalau harapan nomor 2-nya adalah GNI dan hadir bisa cuan banyak dari sini. Ya. Oke. Dan KFC juga tentunya. Oke. Kalau point dari hadir harapannya apa? Dari hadir karena ini project pertama dari yang hadir ya, project pertama hadir di label. Ya
Berangkat di biasa itu ngomongnya kurang to the point. kurang dari banyak. Laku. Laku. Itu. Semoga albumnya laku. Oke. Nah, mewakili MOI juga karena hadir baru juga muncul di acara launching ataupun press conference kali ini. Mohon teman-teman akrab dengan kata hadir. Hadir Records tentunya sudah ada dan ada GMI Records juga. Mohon bantuannya untuk teman-teman disosialisasikan bahwa sudah hadir kembali sebuah label namanya Hadir Records ya. Tepuk tangan buat Hadir dong. And then kalau Rio harapannya apa? Harapannya sih lebih kalau laku udah pasti. Pasti. Sama sebenarnya seperti Mas Pongki adalah komposer legend, ya bisa dibilang legend, terus menghasilkan karya buat musik Indonesia, memberikan warna, dan sampai sekarang akhirnya hadir kembali karya-karyanya, ya kan, dinyanyiin sama anak-anak umur 20 tahun. Itu sebuah ini sih sebenarnya kebahagiaan buat kita bahwa musik Indonesia terus maju dengan karya-karyanya. Sekarang Mas Pongki yang berkarya, jadi itu sih yang lebih saya ambil garis highlightsnya, bahwa dengan karya-karya ini menginspirasi juga teman-teman musisi baru untuk juga bisa tetap berkarya, bahkan lebih bagus lagi dan lebih bagus lagi. Amin. Very good expectation. Kalau Rena sendiri? Oh, dari aku, we hope album Love Songs ini it's gonna be your love songs. Jadi everyone is Indonesia. Aku suka sampai itu sampai kan. This love songs is gonna be your love songs. Oke. Artinya Salaman dulu. Dan itu aja. Saya ajak kamu besok. Iya. Enggak salah pilih. tapi Rena ngomongnya bener ya. Maksudnya kan dengan bersama si digital ini kan si love song ini bisa didengerin nggak cuma di handphone, di mobil, di mana aja ya kan. Jadi semua orang bisa mengkonsumsi atau menikmati albumnya Mas Pongki. Oh ya, sedikit nambahin, yang poin terpenting adalah dari acara hari ini adalah karena ini lagu-lagu 10 lagu ini sebagian besar lagunya eksklusif, hanya bisa dinikmati di apps-nya si digital itu, jagonya ayam ya. Betul. Di apps itu, sehingga untuk di platform lain mungkin tidak dulu, ya, tapi hanya di situ dulu. Itu yang kita harapkan orang juga bisa mampir ke apps. Betul, karena itu ada exclusive arrangement yang memang sudah dilakukan antara Hadir dan juga GMI Records ya. Oke, nah kalau dari Mas Rinaldi sendiri dari KFC harapannya apa? Selain melampaui 72.000 lagi? Ya, nggak muluk-muluk ya dari sisi KFC, karena musisi-musisi itu masuk ke KFC, ya besar harapannya tuh dari KFC itu ya lagu-lagu yang masuk ke KFC itu dapat diterima di masyarakat luas ya. Terus ya angka untuk album ini, nah grafiknya dari ya gitulah. Nah, yang mudah-mudahan dari tim GMI ataupun dari Hadir bisa di-ship ke store-store, harapannya jadi meningkat untuk penjualannya. Jadi ya harapan dari KFC itu angka semakin menanjak aja. Naik terus ya. Betul. Oke, Kakek, bagaimana harapan kalian sebagai generasi anak 2000-an? Yang pastinya kita berharap semoga lagu-lagunya Kak Pongki Barata mungkin di generasi-generasi kita mungkin yang belum pernah mendengar lagu-lagunya Kak Pongki bisa dengar lagi, karena Kak Pongki kan memang legend ya. Semua orang tahu lah Kak Pongki Barata siapa, dan kita juga berharap karena ini lagu Kak Pongki yang kita di aransemen dengan genre kami yang elektropop, jadi semoga banyak masyarakat Indonesia yang suka sama genre elektropop ini. Terutama di generasi kalian ya. Iya, jadi tambah lagi fanbase-nya Mas Pongki. Kalau Mas Dani silakan Mas Dani, ada harapan nggak? Terakhir, Mas Dani sebelum saya buka sesi Q&A buat teman-teman media. Ya, menyambung tadi dari teman-teman, kalau masalah laku sih pasti harapan kita juga laku gitu ya, dan diterima di masyarakat Indonesia. Kemudian juga si digital juga semakin diterima, menjadi salah satu opsi untuk mendengarkan musik. Dan kemudian mungkin nanti kedepannya akan ada kerjasama lagi dengan Hadir. Amin, mudah-mudahan. Berarti setiap launching Epoy bakalan ikut